Habis itu saya membaca lam yakunil. Ya, emang benar urutannya benar. Ya, dia di bawahnya ad-duha, tapi panjangan dia. Ente salah pilih nih begini nih. Enggak sunnah begini. Sunnahnya gimana? Cari surah yang lebih pendek dari wadduha. Misalnya Alam Nashrah, Inna Anzalna, Inna A'tayna, ya. Misalnya Qul huwallahu ahad, itu boleh. Bisa kan? Dari segi sah. Ini kan kita bahas masalah kan surah itu enggak baca pun enggak apa-apa. Karena baca surah sunnah, ya. Tapi kita pengen dapat sunnah yang sempurna, pahala yang sempurna. Gimana? Urutannya sudah tepat, tapi panjang pendeknya itu rakaat pertama lebih panjang dibandingkan rakaat kedua. Itu, ya. Makanya kalau kita baca mushaf kayak tadi tuh, baca mushaf kan satu halaman gitu ya kalau subuh. Kalau saya tadi praktekin rakaat pertama satu halaman lewat dikit. Supaya beda antara kedua dia lebih pendek. Itu kalau kita satu halaman jadi sama jadinya dalam sunnahnya. Nah kalau lagi taraweh, kenapa satu halaman? Karena supaya gampang ingetnya. Karena kita ingetnya pojoknya apa? Kalau di tengah-tengah karena susah nyarinya, ya ngepasinnya susah. Cuma kalau dari awal tahu kita gitu. Nah itu sunnahnya begitu. Ustaz, kalau sudah terlanjur misalnya rakaat pertama baca Inna A'tayna. Wah ini surat paling pendek ini, ya. Waduh kan, 3 ayat doang. Berikutnya kan pilihannya Al-Kafirun, ya kan, Al-Fatah, Al-Lahab, ya, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Pilih yang mana tuh? Gak ada lagi yang lebih pendek. Ya. Gimana kata para ulama? Kalau di rakaat pertama udah milih ayat yang surat yang pendek, maka di rakaat kedua cari surah yang di bawahnya dan jangan disempurnakan bacanya. Bisa dipotong misalnya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Allahu akbar gitu. Karena supaya lebih pendek dari Inna A'tayna. Itu caranya begitu surah. Jadi enggak disempurnakan surahnya. Kalau tadi Pak Jejak ngasih contoh, rakaat pertama wal asri. Rakaat kedua alhaqumut takatsur. Ini udah kesalahan dua. Kesalahan pertama dia pilih surahnya yang urutannya belakangan. Rakaat kedua di depannya sebelumnya, ya. Kesalahan kedua, rakaat pertama lebih pendek, rakaat kedua lebih panjang. Walaupun tetap dapat pahala sunnah, ya, tetap sah sholatnya, tapi pahala sunnahnya nggak sempurna, gitu. Jadi usahakan. Jadi orang kelihatan tuh. Kita kalau ngerti fikih ya, kalau jamaah sama orang tuh kita bisa tahu nih orang ngerti fikih apa enggak nih, gitu. Kelihatan dari cara milih surahnya kelihatan, ya. Waktu itu ada orang baca wadduha. Saya sholat di mana ya? Wadduha rakaat pertama. Rakaat kedua sabbih isma rabbikal a'la. Waduh, nggak nyasar ke sini. Ya, udah lebih pendek, lebih panjang lagi, jauh lagi. Nah, jadi kelihatan. Makanya ya kalau jadi imam itu ngaji fikih biar paham, ya biar kita nggak salah dalam memimpin. Gitu. Jelas kira-kira aja. Ya. Sujud ini banyakannya kelamaan sujudnya, kadang-kadang Bangun. Gitu. Harusnya kita bisa sesuaikan dengan imam antara makmum. Baik. Hukumnya bagaimana? Gini, imam itu makanya harus orang yang ngerti ilmu ya, nggak sembarangan. Imam itu ketika dia memimpin sholat jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat, normal aja, sedang-sedang aja. Makanya milih surahnya juga jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Kalau kecuali memang surah yang Nabi baca, yang didawamkan oleh Rasulullah, seperti misalnya Isya malam Jumat, ya, Maghrib malam Jumat Nabi bacanya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Ini jangan ente komplain, dia pasti nih kalau malam Jumat Al-Kafirun Al-Ikhlas. Kayaknya apa itu doang? Enggak, emang itu sunnah. Ya, ente jangan nyalain. Itu berarti ngerti hukum tuh, ya. Nah, Isya malam Jumat itu Al-Jumu'ah sama Munafiqun. Kalau nggak mau dibaca, nggak hafal, Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Itu sunnahnya begitu. Subuh hari Jumat, nah lagi Nabi dawamnya apa? Rakaat pertama Alif Lam Mim Sajadah, rakaat kedua Al-Ata ala Insan. Ini sunnahnya begitu. Nah, Ustaz panjang Ustaz. Ya, kadang dikomplain itu. Wah, udah aja nih. Dikaim nggak ngerti apa orangnya. Bukan begitu. Kalau sunnah kata para ulama, selama itu sunnah kerjakan. Walaupun orang nggak mau ngerjain, biarin. Walaupun jamaah jadi sepi, biarin. Itu sunnah. Karena nanti di akhir zaman itu orang yang menghidupkan sunnah itu terlihat aneh, kata Nabi. Orang yang mengerjakan syariat terlihat aneh. Kalau ini banget sholat, banget. Padahal itu sunnah begitu.
Ya, sunnah. Ini aja yang Jumat aja itu sudah banyak meninggalkan. Kan sunnahnya sama seperti malam Jumat. Kalau enggak Jumuah sama munafikun, ala sama al-ghasyiyah. Sekarang udah rubah-rubah. Ayat surat apa aja dibaca. Walaupun sah-sah saja nggak masalah, cuma jadi meninggalkan sunnah. Nabi tuh nggak gitu. Ya, kalau nggak Jumuah al-munafikun, asabih sama al-ghasyiyah. Nabi aja itu aja. Bukan berarti ini pasti nih ala al-ghasyiyah nih. Dia nggak hafal yang lain tuh, bukan masalah nggak hafal. Bisa jadi dia hafal 30 juz, cuma emang sunnahnya begitu. Ya, jadi tuh usahakan tuh. Ya, masalah surah ya nah, sujudnya juga. Tadi pertanyaan sujud. Kalau sujud atau ruku, imam itu dianjurkan jangan melebihi membaca tasbih dari 3 kali. Maksimal 3 kali udah. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la. Udah selesai. Allahu akbar. Itu boleh. Ya. Kalau lebih dari 3 kali boleh, dan sebaiknya setelah disetujui oleh para makmum. Kita kalau mau baca surah panjang, ruku panjang, sujud panjang, kayak kalau tasbih memang panjang. Sunnahnya begitu. Kalau yang umum kan bilang dulu, nih maaf ya hadirin hadirat, nih mumpung lagi Ramadan, saya rakaat pertama mau baca Ali Imran, yang kedua An-Nisa, kira-kira gimana? Kalau jamaah bilang nggak apa-apa Ustaz, ayo jalan terus, nah itu oke. Ya, cuma kalau pada diam semua, gimana? Nih diam aja nih. Ya. Kayak perawan, kalau dia berarti mau, ya enggak, kalau dia bukan berarti mau, nggak mau itu. Ya, namanya ridho itu bin nutuk. Kalau dalam masalah izin itu harus dengan ucapan. Ya, mau nggak? Kalau sebagian, ya mau, yang ini, ya kelamaan Ustaz, ya jangan berarti. Ya, ntar tasbihnya saya 11 ya, pakai 11 lagi. Jangan, kalau bilang nggak mau nggak, jangan. Jadi kalau yang afdal itu imam itu tidak melebihi dari ukuran normal. Dulu ada sahabat begitu. Jadi imam di satu wilayah diutus sama Nabi ngajar ke sono, jadi imam sono, sholatnya lama banget. Ya, baca Al-Baqarah, baca Ali Imran. Ya, akhirnya dilaporin sama orang kampung. Orang kampung itu ngadu, ya Rasulullah, ini sahabat kamu sholatnya gimana, lama banget, kita mau sholat jamaah, malas jadinya. Ya, tapi nggak jamaah juga nggak enak, gimana ini? Panggil sama Nabi, kata Nabi, ente mau jadi tukang fitnah di situ. Ya, apa salah saya Rasulullah? Ente saya kan semua jadi imam sholat. Iya, ente jadi bikin fitnah di situ, bikin masalah. Ya, di belakang ente itu ada orang tua yang nggak kuat diri, ada orang yang punya hajat, ada anak kecil yang butuh ibunya. Ente jangan lama-lama sholat, biasa aja. Kalau sholat sendirian silahkan, ente mau 2 juz 3 juz mah silahkan aja. Ini enggak, kadang sendirian cepet banget. Giliran depan orang lama, ada aja dah. Berapa kali harus kita baca waktu sujud? 3 kali aja udah. 3 kali. Kebanyakan imam tetap masih makmum udah diri aja. Nah, bagaimana kalau imam masih sujud, ya, makmum udah bangun? Karena pikiran kamu udah kali ya, kok lama banget ya gitu. Apa nggak kedengeran, kan bisa juga jadi gitu. Ya, kalau seandainya makmum udah bangun duluan, ya dengan sengaja nih, ya, ternyata imam masih sujud, gimana? Maka makmum tetap nunggu aja udah. Kalau balik lagi nambahin sujud namanya, ya, udah tetap duduk nungguin imam sampai imam bangun. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita misalnya udah nggak tahu nih, ternyata kita udah bangun, dia belum. Ya udah kita berdiri aja tungguin sampai dia bangun. Gitu ya. Maka imam itu juga jangan kelamaan, ya, kesian mau, kecuali tadi sholat tasbih atau yang kayak biasa kita qiyamul lail tuh, sujud terakhir witir kita lamanya doa ada itu tuh, ya, itu nggak apa-apa karena memang makmum juga sepakat setuju, ya. Bahkan ada sebagian orang-orang saleh itu meninggal lagi sujud dan lagi jadi imam lagi, ya, seperti bapaknya Habib Syekh itu meninggal lagi, katanya lagi sujud habis khutbah Jumat ngimamin sholat, di sujud terakhir meninggal. Orang bingung, nggak bangun-bangun, sampai akhirnya salah seorang inisiatif menggantiin posisi, langsung salam. Begitu salam semua selesai, dilihat masih sujud tuh, pas digerakin udah meninggal. Ini meninggal cakep banget, habis khutbah lagi sujud dalam masjid, hari Jumat, masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita meninggal lagi begitu tuh, ya. Mau Jumat besok? Takut juga ya, padahal enak itu. Jangan Ustaz ya, Jumat kapan-kapan dah ya. Begitu enak tuh, ya, lagi sholat meninggal di masjid, masya Allah, luar biasa. Kita ada lagi pertanyaan? Ya. Ini dulu. Kalau sholat sendiri lama atau cepat gitu, itu kan sebenarnya ada ilmunya semuanya gitu. Yang kayak di Blitar itu kan 7 menit. Nggak tahu rukunnya apa dapat apa enggak.
Tapi kan ada ulama juga bilang katanya sholatnya cepetin gitu. Terus nggak diganggu setan, goda setan. Jadi setan baru mau ganggu kita begini, udah ruku, udah aja, udah bisa, gitu. Nggak kena setan. Jadi ada sininya gitu. Ada gitu. Untuk sholat lama gitu. Iya. Tuh anu belum nemu tuh kiai jangan begitu. Anu baru dengar dari ente nih. Jadi sholat nggak usah lama-lama. Iya, gitu cirinya untuk jangan sampai tergoda Mbak Ina gitu. Ya, ada triknya katanya supaya sholat tidak tergoda setan, sholatnya jangan lama-lama. Tapi kalau yang kita emang tahu cepet. Itu cepet banget tuh, berita cepet banget tuh. Jadi kalau lama-lama, jadi setan baru mau godain kita udah ruku. Itu mau godain ini tidak. Ya, sebenarnya sih intinya itu bukan lama atau sebentarnya ya. Bagaimana khusyuknya itu, ya. Kalau kita khusyuk mau lama mau sebentar juga setan nggak bakal bisa godain. Tapi kalau misalnya kita nggak khusyuk mau kata sebentar juga tetap aja 2 rakaat cepat pikiran kemana-mana. Itu setan luar biasa. Maka Rasulullah ya jeri majrad dam, setan itu godain kita seperti darah mengalir dalam tubuh kita, nempel sama kita dia itu. Ya, jangan mau imamnya juga pikiran kemana-mana sampai lupa rakaat. Kan, rakaat berapa ya? Hah? Iya. Kan dia baru denger nih trik begini, nggak tahu udah bener. Kalau yang Anda tahu, kalau kita jadi imam jangan lama-lama itu. Tapi kalau sholat sendiri, Nabi lama. Nabi dari mulai awal isya sampai akhir malam masih diri. Masya berapa juz Nabi baca? Nabi sholat gerhana, ya sholat istisqa waktu itu rakaat pertama Al-Baqarah, kedua Ali Imran, kedua An-Nisa, keempat Al-Maidah. Masya Allah hampir 7 juz. Ya, itu sahabat berdiri tuh. Nah, ini kita sejuz saja udah lama-lama habis. Dulu Habib Muhammad Al-Haddar Baydo Yaman Utara, muridnya Habib Abdullah Syatiri alumni Rubatarin, pernah tuh bikin begitu tuh. Ya, istisqa ngikutin yang gaya Rasulullah. Semasjid penuh nih. Ya, begitu salam tinggal dia sama anaknya doang berdua. Habib Husain, Waalaikumsalam, nggak ada orang. Misalnya 7 juz, Masya Allah berdiri 4 rakaat, ampun dah. Ya, rukuknya baca tasbih 100, ya kan? Sujudnya yang pertama 70, yang kedua 50, begitu. Ya, Masya Allah lama banget. Ya, kita mungkin nggak kuat kali itu. Ya kan, kaifiyah istisqa ada 4. Ya, dengan 2 ruku, 2 sujud, dengan atwal, dengan sholat yang panjang-panjang tuh. Wah, kalau kita kayak nggak mampu itu. Ya, tapi Nabi sholatnya begitu. Jadi kalau ikutin ulama yang ini aja. Ini sholat cepat-cepat amat. Kata Kiai jangan lama-lama biar setan nggak bisa godain. Ya. Setan. Cuma kalau Rasulullah sholat sendirian lama. Nah ya. Ya kan kadang kita gitu. Kalau lagi sholat sendirian cepat. Kalau sholat rame-rame lama. Ya, salah tuh ya. Kalau sendirian lama nggak apa-apa. Gitu. Ya jangan dibalik. Ya silakan. Apa lebih afdol baca surat full selesai dengan sholat sama potongan ayat? Baik, lebih afdol baca surat full satu surat atau potongan ayat, ini ulama pun khilaf. Yang muktamad lebih afdol satu surat full dibandingkan potongan ayat. Itu lebih afdol, lebih utama. Ya, cuma dibantah juga sama sebagian ulama yang menolak. Lihat dulu suratnya apa dan potongan surat ayatnya apa. Kalau satu surat inna a'toina ini potong terus, yang satu lagi potongan ayat 1 halaman ya, atau 1 lembar, ya afdolan yang ini kata para ulama karena panjangan gitu. Jadi ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan yang pokoknya kalau satu surat itu lebih utama, nggak dipisah-pisah ya. Cuma kata para ulama lihat dulu kalau potongan ayatnya itu lebih panjang dibandingkan satu surat full yang dipilih, inna a'toina sama lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum, kan panjangan itu tuh ya, 3 ayat. Lebih afdal yang ini banyakkan pahalanya, ini kan pendek itu menurut sebagian pendapat yang kedua. Jadi ada 2 pendapat, lihat dulu katanya. Kalau yang pertama sih mutlakon, pokoknya satu surat lebih afdal dibandingkan potongan ayat. Pendapat kedua lihat jumlah ayatnya, kalau lebih panjang ya afdal yang ini, baru yang ini yang surat tadi. Jelas kira-kira? Ada lagi tadi? Misal kita mendahuluin imam pas tasyahud akhir karena ada misalnya yang ngantuk itu langsung kita dulu salam atau boleh. Oh iya.
Imam sujud tilawah terus makmum udah sempurna ruku. Oh, dipikir ruku, ternyata sujud tilawah gitu maksudnya. Oh, baik. Ya. Tadi permasalahannya kalau imam apa tadi yang pertama dulu? Ya, mendahulukan tasyahud. Ya. Bacaannya maksudnya tasyahud, apa salamnya? Karena nanti enggak ketahan pengen kentut misalnya. Nah, ada orang misalnya ngomong gini, pengen buang hajat ya, pengen nahan kentut nih. Imam pas tasyahud agak lama misalnya. Ini gimana Ustaz? Apakah saya boleh tasyahud duluan? Lihat, kalau ente tasyahud duluan tidak niat mufaraqah, tidak niat memisahkan diri dari imam, lang tahu-tahu salam aja, karena enggak tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, batal salatnya. Kenapa? Karena memisahkan diri tanpa niat mufaraqah. Dan ente baca salam itu rukun yang tidak boleh didahulukan, ya. Apalagi sengaja lagi. Jadi gimana saat biar saya tetap sah salat saya? Niat mufaraqah dulu. Gimana niat mufaraqah? Di hati kita mengatakan apa itu mufaraqah anil imam, atau saya niat berpisah dari imam. Jadi salat sendirian nih. Begitu niat mufaraqah langsung salam itu boleh. Itu cara pertama. Ya, masalah pertama. Masalah kedua, kalau tadi ada orang imam sujud tilawah, ya. Imam nggak tahu nih, ya. Imam sujud tilawah, Allahu Akbar, imam Allahu Akbar. Sujud. Ini gimana Ustaz? Apakah balik lagi apa langsung turun? Langsung turun aja, lanjutin. Ya. Jadi nanggung itu ada ruku, sujud, langsung turun. Enggak usah pakai sampai Allahu liman hamidah, langsung sujud. Karena rukunya ente enggak dianggap. Kenapa? Imam belum ruku. Ya. Walaupun ente ruku enggak dianggap. Ya, kenapa enggak dianggap? Belum waktunya ruku, imam belum ruku. Habis itu kan dia bangun lagi ntar. Ya. Jadi ente tetap lanjut ngikutin imam, kecuali imam sudah bangun dari sujud, ente baru ngah nih, ya. Imam lagi baca surah, wasjud wa qtarib. Ente enggak tahu dia sujud tilawah. Ini masih baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pas sadar, wallahu imam Allahu Akbar. Udah bangun. Apakah kita sunnah sujud tilawah? Enggak sunnah udah. Kalau imam sudah bangun, kita diam aja udah. Ya. Apakah sunnah sujud sahwi ntar? Enggak sunnah juga. Kenapa enggak sunnah sujud sahwi? Karena kesalahan yang kita kerjakan masih dalam kondisi berjamaah. Jadi ditanggung sama imam. Enggak masalah. Jelas tadi? Ada lagi? Nggak ada? Apa? Berjamaah nih. Sebelah ini kan kadang-kadang orang baca kan kencang. Iya. Jadi nggak fokus. Kita sampai mana? Ini masih gini lagi kan? Iya, ganggu. Gimana itu? Baik. Masalah jahar mengeraskan bacaan sholat ini disunahkan hanya pada sholat jahriyah saja, yaitu sholat malam, maghrib, isya, subuh. Ya, di waktu malam tuh, waktu dari maghrib sampai subuh itu namanya sholat jahriyah tuh. Ya, malam kencang semua. Walaupun misalnya kita tadi zuhur nggak sholat nih, ya, ketiduran, mau qadha di malam hari, maka sunnah jahar. Seperti sholat isya. Ya, atau kebalikan, kita isya ketiduran, bangun-bangun udah subuh, habis sholat subuh kita mau qadha, habis subuh kan pelan tuh, atau mau qadha di waktu duha, maka bacanya pelan, gitu ya. Nah, bagaimana kalau makmum menjaharkan ini? Kalau imam, ya memang lebih dia dianjurkan menjaharkan sehingga minimal shaf pertama bisa dengar suaranya. Ya, jadi sebenarnya jahar itu dikatakan jahar, dia membaca bacaan sholat minimal telinganya dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, itu jahar di atas yang wajib. Kalau yang wajib itu kan minimal walaupun pelan nih, telinga kita dengar. Seperti zuhur kan kita pelan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kuping kita dengar, itu cukup. Itu namanya sir, pelan-pelan. Dihukumi sir seperti itu. Sir di sini pelan-pelan bukan berarti nggak ada suaranya, ada suaranya. Seukuran telinga bisa dengar. Tapi kalau jahar lebih keras dari itu. Ya. Tapi tidak seperti kerasnya imam. Kalau imam shaf pertama dengar. Ya, kalau bisa sampai shaf berikutnya dengar. Ya, tapi kita udah pakai speaker jadi gampang. Nah, kalau ada makmum gimana Ustaz? Makmum tidak sunnah jahar kecuali amin. Kalau lagi amin ya jahar. Amin, amin tuh jahar. Ya. Tapi selain itu enggak sunnah jahar. Ya, kecuali juga takbir ketika salat Id. Nah, itu makmum jahar semua tuh, imam dan makmum. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Itu makmum semua kenceng. Imam kenceng, makmum kenceng. Ya, tapi selain itu enggak ada. Amin dan yang takbir salat Id. Selain itu enggak ada. Nah, kalau seandainya ada orang samping kita salatnya kencang, Ustaz. Ya. Bahkan ini bukan sholat maghrib, sholat zuhur lagi, pelan, kencang banget lagi. Nah, gimana itu hukumnya? Ya,
kita ini dalam membaca surah atau membaca zikir dalam sholat jangan sampai mengganggu orang di sebelah kita. Karena taswis, mengganggu orang lagi sholat hukumnya haram, nggak boleh. Ya, kencang banget. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Sebelah kita ada orang sholat ini, ya. Walaupun mungkin nggak jamaah sama kita, walaupun misalnya sholatnya masing-masing, dia lagi atau kita ngaji, kenceng ganggu orang lagi sholat nggak boleh. Lagi ngaji aja nggak boleh, ya. Apalagi sholat bareng-bareng satu shaf. Ini gimana? Usahakan ente jangan mengangkat suara terlalu keras, karena mengganggu jamaah yang lain lagi sholat. Nah, kita yang terganggu gimana? Ya berusaha aja dah, gimana caranya biar bisa khusyuk gitu aja. Tapi emang susah kalau ada orang begitu, ya. Makanya kan kita dianjurkan itu, jangankan suara, jangan kita dimakruhkan pergi jamaah dalam kondisi badan kita bau, mulut kita bau. Kenapa? Ganggu orang. Ente mungkin kuat sama bau ente, orang lain belum tentu. Kayak gitu biasa. Ya, asam-asam gimana Ustaz? Ya, asam-asam sepet. Ya, enaklah aromaterapi. Ya ente aromaterapi, yang lain aroma busuk itu, ya. Ele orang samping gua lagi. Mana imamnya lama banget lagi. Kan enak itu kita batalin dosa. Nggak batalin gerutu. Sama kayak tadi tuh. Ada orang sholat baca kenceng banget, kita batalin nggak boleh sholat fardu. Ya kalau sholat sunnah masih kita boleh batalin. Ya, ini sholat fardu. Mana lama banget lagi. Saya nggak bisa khusyuk. Nah itu jangan tuh. Haram begitu tuh. Ya, mengganggu orang lagi sholat walaupun dengan bacaan Al-Quran nggak boleh. Ya, apalagi ngisengin orang lagi sholat, di gede-gedein, so khusyuk aja, jadi kita ketawa, nah, itu mah haram gitu, nggak boleh. Ya, bercanda Ustaz, ya bercanda bukan waktunya itu, nggak benar. Jelas kira-kira? Ada lagi? Ya. Tadi Ustaz mengatakan kalau setelah Fatihah, nah itu mengikuti Al-Fatihah imam atau Al-Fatihah kita sendiri? Al-Fatihah imam. Jadi ketika imam waladhdallin itu kata sebagai nama disunahkan membaca Rabbighfirli wa liwalidayya. Baru amin itu, ya. Jadi sunahnya begitu. Karena gini, makmum itu dianjurkan membarengi aminnya dengan aminnya imam. Dan kata Rasulullah, makmum yang aminnya bareng dengan aminnya imam maka diaminkan oleh para malaikat. Nah, itu kita ngejar itu. Makanya usahakan makmum itu jangan langsung kasih jeda. Kan imam juga perlu napas. Kan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin gitu. Jedanya itu ente sabar. Ya dia kan mengambil napas dulu. Kita disunahkan amin kita bareng sama imam. Sedangkan ente udah amin dulu, imam aja baru ngambil napas. Nah, jadi biar bareng ada jedanya, ya ente imam aminnya setelah tumanina. Subhanallah, baru amin, biar aminnya bareng. Jadi yang dianggap Rabbighfirli itu kapan? Ketika aminnya ketika baca Fatihahnya imam. Kalau kita langsung aja amin. Gitu. Jelas kira-kira? Ya. Kalau yang ikutin, ini kadang-kadang baca surat tuh. Makmumnya kan ikutin. Jadi dia juga Baca. juga. Gimana? Ya. Gimana kalau seandainya imam baca surah kayak kita hataman kemarin tuh ya, dan makmum ngikutin suaranya kedengeran. Ini enggak sunnah ya, khilafus sunnah. Yang menyalahi sunnah. Sunnahnya itu makmum dengerin aja walaupun hafal Quran. Sama-sama hafal Quran misalnya, nyimaknya dia hafal Quran juga, atau baca misalnya pakai handphone atau pakai Al-Quran pakai mushaf, itu sunnahnya jangan talafuz, dengerin aja. Jadi sunnahnya makmum itu bukan baca surah tapi mendengarkan bacaan surah. Kalau makmum sama-sama baca surah berarti dia mengerjakan khilafus sunnah. Berbeda dengan sunnah. Dalam hati aja. Kecuali imam salah ngingetin lain, itu mana tanbih. Tapi kalau imamnya lancar biar aja udah. Karena khawatir ntar malah mengganggu konsentrasi imam. Kadang saya juga ngalamin gitu. Siapa yang baca di belakang saya gitu? Dia baca juga ya, apa gua salah? Kadang saya mikir, apa gua salah tadi ya gitu maksudnya. Jadi kadang mengganggu konsentrasi imam tuh. Itu biar dengerin aja, nggak usah baca. Itu kira-kira, ya. Ketinggalan 2 gerakan tuh. Itu harus ulang gitu atau gimana? 2 gerakan maksudnya gimana? Contoh. Kalau kita sujud pertama, terus Rabbighfirli itu sujud lagi setelah salam kan? Nah kita pas sujud itu hilang itu karena ngantuk banget gitu. Ngantuk. Blank gitu. Iya. Nah itu dia ngulang lagi atau salatnya gimana? Nah, kalau seandainya ketinggalan dari 2 rukun harus sempurna. Berarti 2 rukun ini misalnya sujud, ya, imam bangun duduk, nah, ya, ini setengah sujud nih, setengah rukun belum sempurna. Begitu turun mau sujud lagi 1 rukun, ya, sujud 1,5 rukun. Bangun dari sujud, ente belum bangun juga, maka sholat ente
batal. Kalau batal berarti harus ngulangin sholatnya lagi. Karena sholatnya batal, kecuali tadi bukan ngantuk. Misalnya saya mau lamaan dikit lah, tapi kan ketinggalan imam nih. Saya ingin mufarokoh, ya nggak apa-apa kalau mufarokoh. Kalau ngantuk batal. Dia ngantuknya itu bukan karena dia tidur, kan dia nggak tidur, ngantuk. Cuma nggak batalnya itu karena ketinggalan dua rukun itu, bukan karena ngantuknya. Jelas? Iya kan, karena kan ngantuk tuh. Ya, ketinggalan itu membatalkan. Ya, terus kemudian kecuali nanti ada uzur, boleh kita telat dari imam sampai 3 rukun. Ini kayak misalnya orang yang belum baca Fatihah karena uzur. Misalnya lupa baca Fatihah. Saking enaknya imam baca surah, kita dengerin aja, lupa baca Fatihah. Tahu-tahu di ruku. Nah, ini kita tetap wajib baca Fatihah dan kita dikasih uzur sampai 3 rukun yang tawilah, 3 rukun yang panjang. Ruku, i'tidal, 2 sujud. Ya. Jadi kalau kita itu harus selesai Fatihah dan harus sudah ruku sebelum imam bangun dari sujud kedua. Itu beda masalahnya tuh. Itu kalau ketinggalan Fatihah. Imam kalau ngantuk sampai 2 rukun batal. Atau mendahului imam. Imam belum masuk ruku, kita ruku. Imam belum ruku, kita i'tidal. Imam belum ruku, kita turun sujud, batal salat kita. Ya. Jadi ketinggalan 2 rukun, mendahului 2 rukun membatalkan salat. Jelas kira-kira? Ada lagi? Ya. Ngaji ini kan dengar-dengar kita nggak tetangga nggak boleh kita keras ngaji. Apa itu apa? Tetangga sama tetangga nggak boleh terlalu keras ngaji. Ngaji Quran. Baca Quran. Apakah benar itu hukumnya apa? Dan juga kalau menghitung nggak boleh. Dan di masjid itu kadang-kadang jam 3 untuk ada ngaji suaranya. Pakai jamir. Itu kan mengganggu di tetangga. Iya. Kalau ngaji Emang kalau tetangga itu sampai kedengeran ya sebelahnya? Bisa jadi ya? Kadang-kadang ya. Berarti enggak, maksudnya kalau masjid kalau rumah sampai rumah emang sampai kedengeran gitu. ngaji Oh. baca Quran itu kan mengganggu di agama kan nggak boleh mengganggu tetangga. Iya gini artinya ya. Pikir di masjid itu kan apalagi di masjid itu suaranya begitu, suaranya keras. Iya kalau di rumah kayaknya nggak pakai mic nggak kedengeran kali, kecuali mungkin acara pengajian misalnya, itu mungkin nggak ada masalah. Nah kalau yang di masjid bagaimana Ustaz? Ini kan masjid itu sebenarnya beda hukumnya sama rumah. Masjid itu kan syiar, simbol Islam tuh diantaranya masjid, dan harus ada syiar kelihatan yang bahwa masjid ini ada makmurnya, ada takmirnya, ramai dengan kegiatan ibadah. Dan seandainya pun pakai speaker, ya kalau masalah mengganggu mah ya ada yang terasa terganggu, ada yang enggak, tergantung masing-masing pribadi gitu ya. Ya cuma kalau syiar ya begitu syiar itu menunjukkan di sini ada masjid, di sini ada kegiatan. Ya ente harapannya apa? Oh tahu ada kegiatan, ikut ke sini. Kayak misalnya azan subuh, azan sebelum subuh, itu kan disyariatkan tuh. Itu fungsinya apa? Kan ganggu orang Ustaz. Jam 3 udah azan, kita pikir subuh. Itu tujuannya bangunnya ente biar tahajud. Ya sahabat pun dulu gitu. Bahkan di Tarim itu keliling tuh, pakai kayak rebana gitu. Ya, gumu ya ibadallah, gumu ya ibadallah, suruh bangun. Ya kalau kita sekarang udah ada speaker, pakai speaker lah, bangun gitu kan, atau pakai sholawat, pakai apa gitu. Tujuannya untuk membangunkan orang ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya sebenarnya kita yang apalagi orang baru pendatang, terus pindah ke sini, ya dekat masjidnya memakmurkan seperti itu. Ente nggak usah komplain, ente yang salah. Ngapa pindah ke sini? Ini masjid udah duluan dari dulu masjidnya. Duluan masjid dibanding ente. Ngapa jadi komplainnya? Harus ente pergi dari sini. Ente nggak demen sama kegiatan masjid ya, jangan merasa terganggu. Kalau mau terganggu, jangan di situ tinggalnya. Ya. Kalau baca Quran, kiai mintanya itu biar orang kalau baru bangun yang dia dengar Quran. Itu makanya tadi kan itu bentuk syiar. Ya, itu kan kebijakan DKM. Ya, DKM punya pemikiran seperti apa. Nah, itu kita menghormati karena tujuan dari DKM tidak lain untuk syiar kepada para orang yang ada di sekitar masjid. Ya, kalau merasa terganggu ya sebenarnya aneh. Ya aneh. Saya juga dulu pernah di satu masjid itu diminta awalnya ngaji tiap hari sama jamaah. Tiba-tiba ada masukan, Ustaz, ada yang komplain, kenapa? Ngaji tiap hari, ganggu gitu. Ada orang nggak demen, ada orang ngaji tiap hari, ada mengganggu. Kalau bagi kita yang seneng ngaji, aneh. Kok aneh ya? Harusnya ente kedengeran suara pengajian udah untung tuh.
Walaupun nggak ke masjid dia bisa dikit tahu-tahu dikit kayak gini nih. Yang nggak hadir ke masjid kan bisa denger. Walaupun males gitu ngikutin masjid, tapi kan sambil rebahan di rumah kan masih kedengeran. Harusnya beruntung. Ini nggak demen ada kegiatan. Kan aneh, ya. Nah ini orang-orang model begini, sebelum dia mengkritik DKM atau masjid, ya ente kritik diri sendiri, introspeksi diri dulu sendiri. Kenapa saya nggak demen denger Quran? Harusnya begitu kita bangun jam 3, pepen suaranya nih, ya. Quran. Harusnya senang harusnya. Ya, alhamdulillah bangun jam bisa tahajud. Harusnya begitu harusnya tuh. Untung pepen baca Quran harusnya. Ini malah jadi gedek. Aneh ente ini. Ya, aneh. Ya, makanya Nabi mengatakan berzikirlah pada uzkurullaha hatta taqulu majnunan, ya. Berzikirlah kalian kepada Allah sampai orang bilang kalian orang gila. Ya, jadi disuruh zikir banyak-banyak sampai disebut orang gila. Gila malam-malam baca Quran aja, biarin sebut gila. Zikir terus, ya jangan berhenti gitu. Jadi beda kalau rumah mungkin iya ada tangga sebelah. Cuma kalau masjid emang tempat syiar. Ya. Makanya kan kata Rasulullah kita kalau mau beli rumah al-jar qabla dar. Lihat dulu tetangganya sebelum beli rumahnya. Ente demen enggak di sini ada masjid? Demen enggak sama kegiatan masjid? Oh, ribet Ustaz, berisik ganggu saya. Ya, jangan dekat masjid, dari rumahnya jauhan sono. Jangan salahin masjid, masjid udah dari dulu udah ada masjid. Entinya orang baru. Orang baru nyala-nyalin orang lama. Ya, itu salah gitu ya. Kecuali sama-sama baru atau dulunya nggak ada masjid, sekarang ada masjid, terganggu wajar. Masjid dari dulu, kegiatan udah dari dulu ada. Ente baru ngeritik gitu. Aneh itu gitu. Ada kalanya namanya manusia tadi ya. Ada waktunya ya. Kalau memang dia kalau mau ngaji ya silakanlah ngaji katanya, jangan jam 3 malam mau tidur. Iya. Ada yang begitu ya, ada yang begitu. Ya kita menyikapinya dengan bijak aja, nggak usah pakai emosi. Dia bilang begitu, ya mohon maaf, ya maklumin namanya masjid syiar beda sama bukan masjid gitu. Kecuali kita tinggal samping rumah nggak ada masjid, nah itu lain cerita, gituin aja. Ya tetap kita kasih masukan, cuma nggak usah pakai emosi gitu ya. DKM-nya pun juga jangan emosi kalau dikritik gitu, ya kasih masukan baik-baik. Ya, kasih masukan, jangan malah ngompor. Emang dasar tuh pepen kurang ajar. Makin jadi, makin panas di antar. Ya, jadi menyikapinya dan ngomong gitu. Yang namanya syariat, orang kalau ngajak agak baik itu pasti ada yang gak demen. Itu pasti tantangannya begitu. Ya, sebenarnya kita harusnya bersyukur tuh. Ya, saya tadi kalau nggak ditelepon Bang Andri nggak telepon Mama, mungkin saya belum bangun itu. Ya, subhanallah tadi alarm gak kepasang, handphone di silent lagi, sampai saya nyari-nyari handphone saya di mana, saya telepon gak bunyi di mana, handphone saya ketinggalan di mana ya, ketutupan ternyata. Ya, wah, dilihat 27 panggilan, Jam, Komar, Taufan manggil semua, waduh kacau nih, siangan. Umar gimana? Tungguin Ustaz. Yaudah jalan juga gitu ya. Jadi ya kita sama-sama introspeksi lah. DKM bikin kebijakan yang manfaat ya tanpa terlalu mengganggu, dan yang di sekitar masjid pun introspeksi diri. Ya kok kenapa saya nggak demen dengar bacaan Quran? Kenapa saya nggak demen ada dengar azan? Kenapa saya nggak demen ada suara pengajian? Terus introspeksi diri. Ya, bukan kesalahan ibadahnya, kesalahan di kitanya. Kenapa kita nggak demen? Itu harusnya kita gitu. Jangan serta-merta kita nyalahin orang lain sebelum kita introspeksi diri. Gitu. Kalau saya pribadi, kalau saya nggak demen, kalau saya misalnya nggak demen dengar suara azan, dengar suara pengajian, berarti ada kesalahan di saya nih. Harusnya orang Islam itu kata Allah kan, cirinya orang beriman itu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ciri orang beriman itu kata Allah, ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, bukan gedek. Quran lagi ada jam 3 tuh aneh tuh imannya tuh. Harusnya baca Quran, alhamdulillah bangun tidur dengan Quran, itu harus begitu tuh. Tapi orang kita enggak, ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadabhum karahatuhu, ya. Makin tambah bencinya. Dengar bacain Quran lagi ya. Sama kayak jin. Orang lagi kesurupan bacain jin, marah dia. Wah, panas. Kita bangun tidur dengar Quran panas. Berarti ada jinnya tuh kita tuh. Harus diruqyah tuh. Gitu Pak Haji ya, kurang lebih begitu. Lagi cukup ya, ada siang jam 7. Tunggu Zulkarnain. Oh iya benar. Kita baca kita tutup kajian kita, berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat.
dan mudah-mudahan kita semakin bijak ya dalam beramal, harus dasari sama ilmu. Sehingga kita berharap semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita niat Fatihah buat almarhum Kiai Haji Tengku Zulkarnain yang meninggal dunia kemarin dalam kondisi sakit, kalau nggak salah ya, sakit ya. Kita berharap mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahannya, Allah terima, Allah lipat gandakan amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan diberikan pengganti ulama-ulama yang alim-alim seperti beliau, agar Islam ini memiliki pelita dalam kehidupannya. Juga niatin juga Fatihah buat keluarga saudara-saudara kita di daerah Tarim Hadramaut yang beberapa hari yang lalu terkena musibah banjir bandang, termasuk saya punya orang tua angkat kena imbasnya juga. Doain mudah-mudahan diberikan kesabaran, kesehatan dia, kemudian diberikan rezeki yang berlimpah ganda sebagai ganti rezekinya yang hilang, dan mudah-mudahan menjadikan keberkahan setelahnya. Juga niatin saudara kita yang di Palestina ya, yang dizalimi sama Israel ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kemenangan pada saudara-saudara kita. Allah hancurkan musuh-musuh Islam khususnya Israel ya, Allah berikan kehancuran, kerugian, kebinasaan, dan mudah-mudahan Allah jaga kaum muslimin seluruh dunia ya, baik di Indonesia ataupun di mana saja, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد